Oke, adapun buku yang kita gunakan dalam mata kuliah fisika kuantum ini nantinya adalah buku utamanya adalah buku Pak Zetili ya. Hmm, buku ini lumayan asik ya, lumayan asik. Kenapa saya katakan asik? Karena oke, kalau kita review ya. Oke, yuk kita review yuk. Singkat saja reviewnya, bukunya kita review dahulu. Ya. Nah, pertama di buku ini dijelaskan asal-usul fisika kuantum dulu ya. Jadi bagaimana fisika klasik, kegagalan fisika klasik untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu, fenomena fisika ya. Nah, di sini ada historical note, ada aspek partikel dari radiasi gitu ya. Nanti ada aspek partikel, aspek gelombang dari partikelnya ya, partikel versus gelombang dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya di buku ini dia menjelaskan terlebih dahulu adalah konsep matematikanya. Jadi dia membekali kita terlebih dahulu dengan tools matematika ya. Di sini ada yang terutama nih, ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert itu seperti apa? Ada notasi Dirac, ada operator-operator dalam kuantum ini ya. Yang nanti akan kita gunakan dan ini yang penting ya. Dan tools matematik ini akan kita gunakan dalam belajar kuantum nantinya. So, pastikan di bagian ini nanti kalian paham ya. Nah, kalau tidak paham akan kesulitan untuk materi selanjutnya. Oke, selanjutnya dia akan di sini membahas postulat dari mekanik kuantum ya, dari mekanika kuantum. Bagaimana menyusun postulatnya nanti kita akan ketemu dengan persamaan Schrödinger ya, ini salah satu inti dari mata kuliah kita. Lalu ada permasalahan di satu dimensi dari potensial-potensial kita. Contoh seumpamanya kita punya ada potensial sumur tak hingga, potensial sumur ya itu ya, atau potensial penghalang gitu ya. Nanti akan kita bahas, ada momentum sudut. Paling nanti kita sampai di sini ya. Oke, mungkin ya, kita akan sampai di bab 7 dari buku Zetili ini. Untuk bab 8, bab 9 itu lebih lanjut nantinya tidak akan kita pelajari di materi ini. Oke, bagi kalian mungkin yang baru join ya dengan mata kuliah ini, kalau ya karena saya mengajar di Fisika Institut Teknologi Sumatera, kuantum itu merupakan mata kuliah 4 SKS. Jadi mungkin akan lumayan banyak ya di satu pertemuan videonya. Karena ini adalah mata kuliah 4 SKS. So, semoga tetap bertahan dari kuliah ini ya. Oke, selanjutnya buku kedua yang kita gunakan adalah buku ya ini Griffith ya. Buku Griffith second edition, kita pakai yang second edition aja nggak apa-apa. Oke, mungkin ada beberapa perbedaan seperti perbedaan simbol dari Griffith dan Zetili ya. Tapi itu nggak masalah sejauh selama itu masih bisa bermanfaat bagi kita. Nah, kenapa kita tidak menggunakan Zetili sebagai buku utama kita? Karena di sini, nah perhatikan kalau kenapa kita tidak menggunakan Griffith sebagai buku utama kita? Kalau kita perhatikan tadi di Zetili, perhatikan ya di sini masih dia jelaskan nih. Ini aspek asal usul dari kuantum, sedangkan di Griffith tidak dijelaskan secara detail ya. Jadi dia langsung masuk ke kuantumnya sendiri, bagaimana itu persamaan Schrödinger, bagaimana kita menggunakan probabilitas dan sebagainya ya. Nah, jadi paling nanti kita ketika masuk ke bab 3 dari Zetili, baru kita masuk ke sini. Jadi akan kita combine antara Zetili dengan Griffith ya. Oke. Nah, ini adalah buku utama yang akan kita gunakan, Zetili, dan didukung oleh Griffith dalam perkuliahan ini. Tidak menutup kemungkinan memang jika kalian menggunakan buku-buku lain sebagai pendukung. Ingat, untuk kuantum jangan menggunakan hanya dari satu buku, tapi juga dari beberapa buku. Karena dengan begitu akan lebih mudah bagi kalian untuk belajar kuantum. Oke, demikian mungkin untuk review buku kita kuantum ya. Ya tidak ada yang perlu kita ini kan. Nah, oke, satu lagi ya, untuk Zetili saya rasa sih bahasanya cukup asik ya, cukup sederhana, tidak begitu rumit. Tidak begitu rumit. Sama dengan Griffith juga sebenarnya tidak begitu rumit. Ya.
kenapa kita tidak menggunakan, ada banyak buku ya kuantum itu ya. Ada beberapa buku yang sudah jauh lebih advance seperti mungkin bukunya Sakurai, tapi kita tidak menggunakan di sini dulu. Kita menggunakan kuantum yang untuk basic dulu, dari ya kita mulai dari basic ya, jadi pelan-pelan untuk belajar kuantumnya. Oke, demikian untuk review bukunya. Oh ya, tentu masih ada beberapa buku berbahasa Indonesia ya. Buku berbahasa Indonesia, buku kuantum berbahasa Indonesia ya. Hanya saja mungkin ada beberapa buku yang tidak begitu menjelaskan penurunan-penurunan rumusnya, ya. Maksudnya seperti ini. Ya, nanti bisa kalian lihat sih. Nah, inti dari kalau di perkuliahan kita ini kan kita ingin coba buat dia, kita ingin coba mempelajari. Kita punya permasalahan, kita formulasikan matematisnya, kita selesaikan, lalu kita dapat hasil akhir. Nah, di beberapa buku saya lihat hanya hasil akhir yang diberikan. Jadi, itu bisa sebagai tambahan buku-buku. Atau mungkin jika kalian menemukan buku-buku berbahasa Indonesia yang lumayan asik untuk dipelajari dan cukup detail untuk bagi mahasiswa dasar, itu bisa kita gunakan ya. Atau mungkin bisa sebagai pendukung. Nah, untuk memudahkan mungkin kita menggunakan yang Ztili aja, walaupun kendalanya adalah dalam berbentuk bahasa Inggris. Oke, demikian untuk review buku kita ya.